Shalom, selamat berjumpa di dalam renungan harian dan doa bersama Jemaat Bukit Zaitun Bontang, edisi Kamis 28 Mei 2020. Mari saudara-saudara kita persiapkan diri dan hati kita untuk membaca mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, terangi akal dan pikiran kami, buka cakrawala pemikiran kami Tuhan. Kiranya Roh Kudus juga akan menuntun kami untuk mengerti dan memahami rencana Tuhan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami rindu mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Pembacaan kita pada saat ini dari Keluaran 19 ayat 1 sampai 9. Keluaran 19 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bersama-sama kita akan renungkan dan kita akan lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini menuntun kita untuk memahami satu tema, kudus karena dikuduskan. Saudara-saudara, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan berada di padang gurun Sinai pada bulan ketiga. Musa menerima firman Tuhan yang disampaikan langsung oleh Tuhan kepadanya, untuk disampaikan kepada bangsa Israel bahwa mereka telah melihat perbuatan-perbuatan besar Allah di depan mata mereka, bahkan menuntun orang Israel sampai ke gunung Sinai. Di sini Tuhan mengingatkan kembali perintahnya kepada bangsa Israel bahwa jika mereka berpegang pada perjanjiannya, maka mereka juga akan menjadi harta kesayangan Tuhan di antara
segala bangsa, sebab Dialah yang empunya seluruh bumi. Bangsa Israel akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Musa segera menyampaikan firman Tuhan itu kepada bangsa Israel dengan memanggil para tua-tua bangsa Israel dan menyampaikan segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa Israel itu merespon firman dan menjawab bersama-sama. Ayat 8. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawaban bangsa Israel itu kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa bahwa Tuhan akan datang dalam awan yang tebal supaya dapat didengar oleh bangsa Israel bahwa Tuhan berbicara dengan Musa dan supaya mereka senantiasa percaya kepada Musa. Nah, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Dengan cara apa kita merespon kebaikan Tuhan dalam perjalanan keseharian kita? Apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita lakukan? Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, sungguh luar biasa. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tidak cepat dan tidak juga lambat. Dan masing-masing orang juga merasakan dan mengecap bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Kalau firman Tuhan menegaskan bahwa hendaklah kita terus menjaga kekudusan hidup sebagaimana firman Tuhan kepada umat Israel untuk selalu menjaga kekudusan hidup. Itu berarti bahwa Tuhan menghendaki supaya cara kehidupan kita setiap hari selalu berkenan kepada Tuhan. Melalui tutur kata, menyejukkan bagi orang, meneduhkan banyak orang, melalui tindakan kasih, menjadi berkat bagi orang. Gaya hidup kita semakin memperlihatkan hidup serupa dengan Kristus. Itulah tanda, itulah ciri identitas Kristen yang memperlihatkan bagaimana kita mengikuti dan meneladani Yesus Kristus. Ia senantiasa menghendaki kehidupan kita supaya kehidupan kita menjadi baik dan benar, menjadi berkat bagi orang, menjadi garam dan terang bagi orang. Kita bersyukur karena kita memperoleh yang istimewa dalam hidup ini. Menjadi anak-anak Allah yang senantiasa terus-menerus menyatakan syukur kepada Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, kudus karena dikuduskan. Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang menganugerahkan kesehatan, kekuatan dan kemampuan dalam kami menjalani hari kehidupan kami saat ini. Pertolongan Tuhan senantiasa hadir dalam hidup ini. Dalam keberadaan kami sebagai satu jemaat Bukit Zaitun Bontang, kami datang membawa kehidupan kami kepada Tuhan. Keluarga-keluarga Allah, dalam berbagai bentuk pekerjaan kami, dalam usaha kami, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan menyatakan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya apa yang kami lakukan pada hari ini berkenan di hadapan Tuhan,
bermanfaat untuk kehidupan kami secara pribadi pun juga kepada orang lain. Hamba berdoa Tuhan untuk kehidupan jemaat-Mu yang saat ini bergumul karena berada di dalam kesulitan hidup, dalam persoalan rumah tangga, dalam persoalan pribadi, masalah ekonomi, masalah pekerjaan. Tuhan menolong. Tuhan hadir dalam setiap kehidupan umat-Mu. Tuhan melawat kami. Dan bagi jemaat-Mu Tuhan yang selalu merindukan hal-hal yang pokok dalam kehidupan kami, kiranya Tuhan juga akan mendengarkan doa jemaat-Mu. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang baik, kemampuan, kekuatan untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, yang dirawat di rumah sakit, yang terbaring di rumah dalam pemulihan, dalam perobatan jalan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir juga di tengah kehidupan mereka dalam ujian iman yang mereka alami pada saat ini. Biarlah mereka senantiasa bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, menanti kesembuhan dan kepulihan yang sumbernya dari Tuhan. Hamba berdoa bagi jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dalam naungan kasih Tuhan, yang merasakan berkat Tuhan pada hari ini. Apapun bentuk berkat-Mu Tuhan yang Kau limpahkan dalam keluarga masing-masing, dalam kehidupan secara pribadi, Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Yang bersyukur oleh karena pertambahan usia, Tuhan sempurnakan syukur mereka. Beri kesehatan yang baik, beri umur yang panjang. Tuhan memelihara kehidupan mereka. Hamba berdoa bagi umat-Mu ya Tuhan yang saat ini terbaring di rumah sakit karena terpapar COVID-19. Tuhan tolong mereka. Tuhan menjaga mereka, memelihara kehidupan mereka. Menanti kesembuhan dan pertolongan dari Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup umat-Mu yang saat ini terbaring di rumah sakit. Hamba berdoa ya Tuhan untuk tim paramedis, tenaga sukarelawan, baik yang bekerja di rumah sakit ataupun yang bekerja di setiap puskesmas. Tuhan menolong, Tuhan memberkati dan memberi kesehatan yang baik. Biarlah segala tugas tanggung jawab yang mereka emban dilakukan dengan penuh sukacita dan dengan penuh ketulusan untuk banyak orang. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk kehidupan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, baik yang ada di Bontang ataupun di mana mereka saat ini. Kiranya kasih Tuhan memelihara hidup mereka. Pemerintah bangsa dan negara kami ya Tuhan, kiranya Tuhan menjaga dan memelihara mereka. Setiap kebijakan yang mereka ambil dan keputusan yang terbaik, Tuhan akan nyatakan berkat-Mu dan hikmat-Mu supaya mendatangkan damai sejahtera dan kesejahteraan bagi setiap masyarakat. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kehidupan kami hari ini ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini ungkapan syukur dan permohonan kami Tuhan. Ampuni salah dosa kami. Terima kami yang berdoa dan bersyukur. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat Bukit Zaitun Bontang, demikianlah renungan harian kita dan doa bersama pada saat ini. Sampai jumpa untuk hari esok. Semoga kita semua sehat, Tuhan memberkati, dan shalom.